Silakan duduk saudara. Ini minggu yang akan berbeda sekali. Dan saya ingin menghimbau setiap saudara. Kita sudah belajar, saya sudah sampaikan berkali-kali. Hal yang berhubungan dengan fisik jasmani kita ini tidak pernah bisa lepas dari dunia roh, dari alam roh yang ada. Orang Kristen harus menyadari kemenangan dalam alam rohani itu akan membuat kita bisa menikmatinya secara jasmani. Tuhan mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi, seperti di sorga. Berarti sesuatu yang sorgawi, sesuatu yang di alam rohani, itu yang harus terjadi dahulu, baru kemudian alam jasmaninya akan mengikuti. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi daging. Artinya sesuatu yang rohani itu akan bisa jadi dalam alam daging kita. Nah, ini kita harus mengerti. Nah, apa kaitannya dengan yang kita mau buat dalam minggu ini? Dan saya minta perhatian saudara. Sejak awal tahun 80-an, waktu itu kita belum bergereja, kami masih punya persekutuan dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan yang Tuhan beri sekarang. Ada awal-awal di mana kita persekutuan dan semuanya kita mulai dengan sederhana dan kecil. Tapi yang ajaib adalah di zaman itu, di tahun-tahun itu, belum banyak orang yang melakukan. Tapi Tuhan menggerakkan hati kami, setiap minggu malam selesai persekutuan, kami ini diajari untuk keliling kota Semarang. Dulu orang belum kenal namanya prayer drive. Kami kenal namanya doa keliling aja. Jadi pakai mobil, kita bagi, kita keliling, kita tengkingi, kita berkati. Ya kalau gereja nggak ditengkingi, diberkati saudara. Jadi kita memberkati banyak, nengkingi banyak, ngikat, melepaskan, semua yang kita bisa. Lalu kemudian setelah selesai semuanya, sekian mobil itu akan berkumpul di daerah Gombel sana. Itu ada Taman Tabanas. Kabarnya masih ada, saya sudah lama tidak lewat situ. Dan di situ belum sepadat sekarang bangunannya. Kami kumpul, dulu isinya orang pacaran di situ. Sekarang sudah nggak ada mungkin ya, terlalu ramai untuk pacaran. Jadi kami kumpul di situ, kami mengedangkan tangan memberkati kota Semarang. Setiap ada hamba Tuhan datang sebagai pembicara tamu, kami selalu ajak naik ke atas. Kami berkata, Pak atau Ibu tolong berkati kota ini. Dan mereka kami ajak naik, mereka senang sekali, mereka memberkati Semarang dari atas. Itu yang bertahun-tahun kami lakukan dan kami kerjakan. Saya masih ingat satu hari Pak Yusak Cipto juga kami ajak naik ke atas. Dia doa sangat singkat dan dia berkata begini, wes beres, apik katanya. Lalu saya bilang, apik apa nih? Beres, ini kota nanti akan dilawat Tuhan luar biasa. Apik katanya. Dan kemudian kami pulang. Tapi saya masih ingat satu hari saudara. Pada waktu kami pulang dari acara mendoakan kota, Tuhan bicara dengan saya begini. Dia berkata, satu hari kelak, aku berikan kota ini kepadamu. Dan saudara sekalian, inilah hari-harinya. Kalau Anda masih ingat sepanjang tahun 2006, saya ulang lagi cerita ini. Kita diajari main banner, diajari peperangan rohani. Tidak pernah yang namanya ada kegerakan rohani. Tidak pernah yang namanya ada penjarahan secara rohani. Tanpa kita menaklukkan penguasa yang menguasai apa yang dijarah pada hari ini. Kalau hari ini, kayak Kamis lalu, hampir 25.000 orang datang dalam KKR Anak Raja. Dengan begitu banyak kesembuhan, healing yang terjadi. Saya beritahu, tidak pernah terjadi, hanya tiba-tiba terjadi, tanpa kita bayar harganya, dan tanpa kita menaklukkan penguasa di udara yang membelenggu mereka selama ini. Tidak pernah ada ceritanya, setan itu sukarela berkata kepada gereja, lu ambil tuh 25.000, gua udah bosen sama mereka. Tidak pernah ada ceritanya. Sampai kapanpun, sampai hancur itu manusia. Sekali dia pegang, tidak akan dengan gampang dia lepaskan. 25.000 yang datang Kamis yang lalu, itu bukan karena sebuah perjuangan yang tidak ada apa-apanya. Itu hasil sebuah peperangan rohani di antaranya. Kita taklukkan, kita jarah mereka, sehingga setan tidak berdaya, dan Tuhan berikan itu tuaian kepada kita. Secara jiwa-jiwa sudah terjadi.
Dan saya mau beritahu saudara sekali lagi, bahwa secara jasmani, untuk kehidupan Anda dan saya, yang melayani Tuhan, yang mengabdikan dirimu kepada Tuhan, saudara juga layak untuk menjarah tanda petik kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berkata bahwa kita layak untuk menjarah setiap sekolah, sehingga hati para pelajar dibawa berbalik kepada Tuhan. Kita bisa menjarah setiap bagian keuangan kota ini, sehingga anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mau korban bagi Tuhannya, dia harus jadi orang yang pertama yang menikmati kekayaan kota ini, dan bukan orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Anda harus punya keyakinan, yang kita tabur itu kita tuai. Anda mesti punya keyakinan, kota ini bisa dikendalikan oleh orang-orang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda orang-orang pertama yang seharusnya mengendalikan kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya, dengar baik-baik, saya percaya kalau Anda dokter, Anda bisa jadi dokter yang paling hebat di kota ini. Kalau Anda pengusaha, Anda pengusaha paling berhasil di kota ini. Kalau Anda jadi orang kaya, Anda termasuk orang-orang paling kaya di kota ini. Karena kita cinta Tuhan. Dan Tuhan berikan kota ini kepada kita. Kalau Anda kerja, Anda punya karier, harusnya karier Anda luar biasa. Setiap kali orang melihat akan kota ini, yang dijumpai kelompok anak-anak Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang apapun dia kerjakan memberkati kota, dan mengendalikan kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. 25.000 jiwa, itu gak main-main loh saudara. Banyak orang berkata ini belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini. Beberapa klip DVD kita akan dibawa di pertemuan doa para pendoa sedunia di Hawaii. Dan mereka mau mendoakan, mereka lagi menelaah ini gejala apa sebenarnya. Kok sampai terjadi seperti ini? Saya beritahu sederhana tanpa ditelaah, Tuhan lagi hot dengan kita. Dan dia lagi kenceng dengan kita. Sederhana saja. Nah, saya mau tanya siapa yang kepingin Anda jadi orang-orang yang memegang kunci, otoritas, kekuatan, berkat di kota Semarang. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, jangan berpangku tangan, saudara. Kita mesti jarah kota ini. Nah, ada sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Secara profetis akan kita buat. Tanggal 6 April, Jumat ini adalah Jumat Agung. Ini merupakan hari libur. Ini kesempatan Tuhan buka. Selasa lalu saya ketemu dengan Pak Wali Kota di kediaman beliau. Saya ungkapkan satu kerinduan hati dan dia setuju. Kalau tidak ada halangan, beliau sendiri akan hadir dan akan melepas kita. Apa yang kita mau buat? Kita mau bersihkan kota. Saya butuh 10.000 orang untuk dalam beberapa jam membersihkan kota ini. Pemerintah kota kita antusias. Kita juga akan tanam 1.000 pohon. Dan tiap kita buat itu kita berkata, kita tanam pohon kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda masuk sekolah, masuk di pasar, di siping, tidak ada orang akan nyemplung kali, dengarkan baik-baik. Dan di pinggir sungai, di pertokoan, di depan bank, Anda bisa bersihkan. Mereka lagi tutup semua. Anda bersihkan, Anda kasih minyak, kalau perlu tumpangi tangan, di dalam nama Yesus. Aku mau ambil ini duit bank, ini duitku sebetulnya. Di dalam nama Yesus, punya saya. Kenapa tidak begitu? Anda masuk sekolah, Anda berkata, Tuhan, buat kegerakan di sekolah ini. Kegerakan rohani di sekolah ini. Dibuka, saudara. Semua sekolah dibuka. Ada hampir 200 titik diberikan kepada kita oleh pemerintah kota. Bayangkan, ini sebuah kesempatan anugerah yang luar biasa. Kita akan kebaktian jam 6:30 pagi. Hanya sejam setengah, jam 8 tepat, kita akan selesai. Dan seharusnya jam 8 itu, dari pemerintah kota, Pak Wali atau wakilnya atau siapapun akan meresmikan dan kita keluar sama-sama. Nah, kalau Anda mau ambil bagian, karena kami harus bagi arealnya. Yang kedua, kita akan dapat pembagian jatah kaos. Oke? Dan ini bukan kaos dengan model pemilu loh ya. Anda terima kaosnya tidak nyoblos gambarnya, tidak boleh saudara. Itu kaos buat seragam. Kebaktian Jumat Agung pakai kaos tidak masalah. Dan kita akan buat hal yang rohani, yang alkitabiah. Sebelum saya khotbah, kita akan foto bersama. Seperti Yesus di malam sebelum dia mati, dia foto bersama. Anda tahu foto bersama? Anda tahu gambar Tuhan Yesus foto bersama dengan 12 muridnya. Kita juga akan foto bersama.
No, kita mau berkati yang memberi kita kaos supaya dia senang kita pakai kaosnya. Itu aja tujuannya. Tapi saya mau beritahu saudara, ini hal yang luar biasa. Akan diatur lebih jauh. Karena itu bagi Anda yang, siapa yang rindu kota ini diberkati Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang rindu diberkati Tuhan hidup Anda? Angkat tangan tinggi. So siapa yang mau bergabung, ikut kerja beberapa jam? Angkat tangan tinggi-tinggi. Alright. Kamis jam 5 sore, usahakan datang saudara. Akan dibagi dalam kelompok. Pak, saya nggak kenal. Enggak, ini kelompok Anda buat sendiri. Disiapkan 200 pemimpin, Anda nanti ngelompok sendiri. Ya, kalau Anda lebih dari 50 dibagi 2. Tapi ini Anda akan ngelompok masing-masing. Kemudian nanti Anda akan diberi kaos. Nah kaosnya saya nggak tahu tebal tipisnya, yang diberi orang ya diterima apa adanya dengan syukur. Pak ketipisan, rangkepi, nggak apa-apa saudara. Alright? Dan hari itu ke gereja nggak usah pakai dasi, nggak usah pakai jas. Saya juga mau kaosan, jadi asik juga. Dan doakan supaya tanggal itu mobile klinik kita bisa selesai dan kita akan putar kota, bunyikan sirine dan buat heboh kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Saya mau tunjukkan Anda sebuah klipnya, menantang, mendorong Anda ambil bagian. Para pelajar, mahasiswa juga akan bergabung. Saya dengar dari luar kota, dari Gubuk, ada dari Gubuk berapa orang akan gabung? 100 orang dari Gubuk membersihin kota Semarang. Kalau orang Semarang tidur ongkang-ongkang minum kopi, itu memalukan sekali. Orang Gubuk ngeresiki kota Semarang. Orang Anda harus menjarah sebelum jarahan Semarang dibawa ke Gubuk. Dan Gubuk jadi ibu kota Jawa Tengah, tidak lucu saudara. 100 orang lebih dari Gubuk. Dan kalau kita tidak kerja, lalu satu hari Anda akan kaget. Kok ibu kota Semarang dipindahkan Gubuk. Dan itu akan sangat menyedihkan sekali. Anda tanya, dari mana? Dari Jawa Tengah, dari kota Gubuk, saudara. No. Tidak boleh terjadi dan itu harus kita yang kuasai dan kita akan nikmati berkat Tuhan. Sebetulnya, ya, dengar baik-baik. Kita tidak mau lakukan yang lain kecuali kita ingin melihat kota ini dan jiwa-jiwa dibawa dalam tangan Tuhan. Amen, saudara. Alright, mari kita buka firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-41. Yesaya, pasal yang ke-41. 2 minggu yang lalu ada kejadian yang aneh sekali. Dalam satu hari saya dapat SMS dari 2 orang yang berbeda, yang tidak saling janjian. Mereka mendoakan saya. Dan saya merasa enakan hati saya ketika saya tahu didoakan makin banyak orang. Dan mereka mendapatkan dari Yesaya 41. Memang memberikan ayat yang berbeda, tapi ayat yang disampaikan berdekatan. Dan karena itulah saya baca ayat ini. Dan kemudian Tuhan bicara sesuatu yang ajaib sekali. Tuhan berkata ada suatu generasi yang sedang Dia bangkitkan dengan sikap hati, dengan attitude kerajaan yang beda dengan kebanyakan orang lain miliki. Nah kita akan lihat minimal 4 poin pada sore hari ini. Dan kita lihat mulai ayat yang pertama, nanti akan kita baca perlahan terus sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Nabi Yesaya pasal 41, mulai ayat yang pertama. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ayat 3, ini poin yang pertama, ajaib sekali. Ia mengejar mereka, kata firman, dan perhatikan, garis bawahi, dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Saya mau ulang lagi, ini sikap hati yang ajaib sekali. Ini mentalitas kerajaan surga. Ini iman kerajaan surga. Alkitab berkata ia mengajar mereka. Dan Anda perhatikan, dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Artinya ini sebuah jalan baru yang dia belum pernah mengalami atau melewatinya sebelumnya. Manusia pada umumnya adalah manusia yang suka dengan hal yang sudah familiar,
yang sudah dia kenal, yang sudah terbiasa. Hal-hal yang baru, yang asing, manusia cenderung untuk berkata tidak. Tapi kalau orang ingin ambil bagian dalam kegerakan Tuhan pada akhir zaman ini, atau Anda ingin berhasil hidupmu di dalam Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali kita jadi orang-orang yang berani memasuki areal yang sebelumnya belum pernah Anda lewati. Tapi engkau mengerti, Tuhan berkata, lewati daerah itu. Manusia suka akan tempat-tempat yang dia sudah terbiasa, yang dia ngerti sudah aman, yang orang lain mencoba sudah oke. Manusia tidak pernah atau pada umumnya bukan orang-orang yang suka mencoba akan hal-hal yang baru. Padahal kalau kita melihat sejarah manusia, tidak pernah ada terobosan dibuat oleh orang yang hanya berputar melakukan hal yang sama, yang rutin terus-menerus. Tapi terobosan selalu dibuat oleh orang yang berani bereksperimen, berani melangkah, memasuki sebuah areal baru yang berbeda dalam hidupnya, yang tidak pernah dia masuki sebelumnya, dan belum pernah disentuh oleh siapapun. Dan ini kenyataan yang kita mesti hadapi dalam kehidupan kita ini. Pada waktu kita membangun atau akan membangun Holy Stadium, saya sempat ke Amerika beberapa waktu. Saya melihat beberapa gedung gereja, cari model seperti apa yang terbaik waktu kita akan bangun Holy Stadium. Suatu hari saya masih ingat, kami berhenti di kota El Paso di Texas, ketemu dengan seorang teman hamba Tuhan, Anda sudah kenal beliau, Charles Nieman namanya. Dan ketika beliau bertemu dengan saya, oleh karena kebaikan hatinya, saya bisa bicara dengan salah seorang pimpinan dari Century Builder. Itu kontraktor yang banyak membangun gereja gede di sana. Lalu saya berkata kepadanya, aku ini orang Indonesia, mau bangun gedung untuk 12.000 tempat duduk. Bolehkah aku minta nasihatmu? Saya berkata, aku tidak mungkin pakai jasamu, karena terlalu mahal buat kami. Yang kedua, terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau engkau misalnya memberikan nasihat, apa nasihatmu buat kami? Dan dia berkata begini, 2 nasihat saya. Yang pertama, engkau mesti berikan akan ruangan lobi yang cukup gede. Saya bilang, kenapa lobi cukup besar? Karena di banyak gereja saya melihat mereka nyaris tidak punya lobi. Kenapa kita mesti bangun lobi yang besar? Lalu orang ini berkata, kalau jumlahmu makin banyak, hubungan antar jemaat makin longgar. Akibatnya mereka tidak saling kenal. Kalau Anda punya lobi yang besar dan nyaman, mereka akan tertahan 2-3 menit. Ngobrol sebentar itu menghangatkan hubungan mereka. Saya pikir itu masuk akal. Tapi yang kedua dia berkata begini, kalau kamu punya tanah yang cukup, jangan bangun balkon. Nah saya bingung itu, karena setiap gereja di Indonesia, hampir semua mesti ada balkonnya. Saya bilang, kenapa jangan bangun balkon? Nah dia berkata begini, saya belajar selama 12 tahun saya buat survei. Dan saya menjumpai sebuah fakta. Jemaat atau manusia pada umumnya suka di tempat yang sudah dia terbiasa. Jadi dia berkata begini, orang lebih suka duduk di tempat yang biasa dia duduk. Dia tidak suka pindah-pindah tempat duduk. Orang suka duduk di tempat yang sama. Bertahun-tahun sampai kursinya itu ngecap dengan pantatnya, pas dengan pantat orang itu. Bertahun-tahun. Coba Anda renungkan. Menurut saya ada benarnya. Hanya beberapa dari Anda suka pindah. Itu kalau sudah mau deket, mau kawin, pindah. Siapa tahu dapat jodoh nyangkut di situ. Tapi kalau tidak, biasanya orang duduk di tempat yang sama. Dan dia berkata, orang yang duduk di balkon, ketika dia survei, keterlibatan dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan jauh lebih di bawah karena mereka merasa sebagai penonton. Buat saya, survei 12 tahun itu, saya berkata ada benarnya. Waktu kita masih di gereja Permata, pernah beberapa kali jemaat berantem mau pukul-pukulan, hanya rebutan tempat duduk. Tempat duduk yang lain masih ada, mereka berkata, ini kursi saya. Buktinya apa? Ini cap pantat saya di sini, karena bertahun-tahun duduk di tempat yang sama. Manusia pada dasarnya tidak suka pindah atau bergerak ke tempat yang dia asing atau belum pernah kenal. Tapi Alkitab mengatakan, ada sebuah generasi
Yang Alkitab berkata dia berani melewati daerah yang belum pernah dia tempuh sebelumnya. Tapi masalahnya adalah dengan kita, seringkali kita harus berhadapan dengan diri sendiri yang tidak pernah berani melangkah keluar. Manusia lebih suka melakukan yang biasa dia lakukan. Manusia tidak suka dan tidak berani melakukan yang belum pernah dia lakukan. Walaupun dia mengerti Tuhan yang perintahkan, tapi tetap biasanya dia tidak mau lakukan. Saya beri contoh, saudara. Kemarin saya habis isi retreat para guru kita di Bandungan, saya pulang. Di mobil sudah ngantuk-ngantuk, capek sekali. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Ada teman saya, dokter yang praktek di Salatiga di Pesat sana. Dia telepon, dia bilang, "Pak, saya mau cerita. Ada seorang ibu tinggal di kota Ambarawa. Dia bukan anak Tuhan, dia belum anak Tuhan. Dia dari saudara sepupu kita. Selama, kalau nggak salah 2 tahun, kaki kirinya itu lumpuh karena stroke. Tidak bisa digerakkan. Sudah berobat kemana-mana. Dia nangis, dia meratap karena cacat, karena lumpuh karena stroke. Suatu malam, ketika tidur, ibu ini bermimpi. Paginya dia bangun, dia cerita kepada suaminya akan mimpinya. Dan dia berkata begini, "Pak, tadi malam aku mimpi." Suaminya bilang, "Kamu mimpi apa?" "Aku mimpi diparani londo gondrong." Dia bermimpi didatangi orang asing, orang kulit putih, tapi rambutnya panjang, pakai jubah putih. Nah, dia pakai istilah londo gondrong, saudara. Lalu kemudian suaminya bilang, "Lah itu si londo itu ngomong apa sama kamu?" Dia bilang, "Kamu sakit kan?" Dia bilang, "Iya." "Mau sembuh?" Dia bilang, "Aku mau sembuh." "Kalau kamu mau sembuh, kamu mesti doa sama aku. Doa ke aku. Harus percaya dengan aku. Dan doanya tujukan minta kepadaku." Terus dia berkata, "Kamu berobat ke situ," katanya. Ketika dia nunjuk, ibu ini melihat sebuah pohon. Pohon yang menurut dia tidak bisa lupakan pohon itu. Dan orang yang nunjuk ini berkata, "Di situ kamu berobat, nanti kamu waras. Tapi kamu harus percaya sama aku." Lalu si ibu ini dalam mimpi itu tanya sama orang yang ketemu dia. Dia berkata, "Tuan," katanya, "tempat itu di mana ada pohon seperti itu?" Lalu londo gondrong ini berkata, "Itu di desa namanya Lopait. Kamu cari desa Lopait. Di pohon itu, dekat pohon itu, kamu berobat ke sana." Terus dia bangun. Nah, suaminya bingung, Lopait itu mana? Karena istrinya berkata, "Pak, tolong cariin Lopait." Nggak ngerti. Kalau Lopait, itu saya tahu. Kalau Lopait itu kan nggak ada. Itu bukan kota, itu bukan Jakarta. Di peta juga nggak ada, saudara. Itu masalahnya. Karena itu nama desa. Dan itu di Salatiga. Tapi suami ini baik sekali. Dia carikan kemana-mana. Dia tanya ke orang. "Pernah dengar nggak tempat namanya Lopait?" Ajaib sekali. Ada orang ngerti. Dan berkata, "Itu desa di Solotigo," katanya. Lalu kemudian bapak ini ngomong sama istrinya. "Ada loh desa, nama desa di Salatiga. Ayo ke sana." Lalu mereka berdua ke sana. Masuk desa Lopait. Dan tiba-tiba ibu itu lihat pohon itu. Dan dia berkata, "Benar Pak," katanya. "Itu pohonnya," katanya. Dan waktu dilihat di pohon itu merupakan pohon yang ditanam di dekat balai pengobatan miliknya Pesat. Dokter teman kita, Dokter Junaidi itu yang jadi dokternya di sana. Lalu mereka berkata, "Oh, londo gondrong iku nyuruh awake dhewe berobat ke balai pengobatan ini." Lalu datang ke sana. Dirawat, saudara. Dia tidak ngomong apa-apa, hanya cerita, "Aku ini stroke." Dirawat 3 hari, sembuh total. Nah, waktu sembuh total, baru cerita. Sebenarnya dia cerita ke istrinya, Pak Junaidi. Dia berkata, "Aku ini datang karena mimpi." Dan dia cerita mimpinya. Dan dia bilang, "Betul itu. Londo itu betul," katanya. "Sekarang aku waras. Sudah 2 tahun stroke, dirawat 3 hari. Bisa jalan." Lalu si dokter ini penasaran. Londo, gondrong, mukanya agak merah, pakai baju jubah putih.
Dia kira-kira ngerti kan saudara? Tapi kalau siapa tahu omnya dia yang dilihat kan nggak jelas. Ya toh? Dia masuk ke dalam, dia ambil gambar, dia punya gambar Yesus lagi jalan di atas air. Lalu kemudian dia berkata, "Bu, apakah londo gondrongnya ini?" "Iya, betul, ini londo gondrongnya. Ini namanya Yesus." Waras tuh. Terus saya kok belum pernah ketemu londo gondrong ya Pak? "Percayalah sekalipun kau tidak melihat," kata Tuhan Yesus. Kalau Anda dengar cerita seperti ini, kita kan senang toh. Bangun iman kita. Iya toh? Enggak. Harusnya nangis loh saudara. Kenapa? Sebab tugas mandat pemberitaan Injil itu Tuhan berikan kepada gereja. Cuma gereja ini jago kandang. Hanya beraninya teriak dalam gereja, tidak berani keluar bawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan jadi tidak sabar. Tanteni ora gerak-gerak. Apa yang dia buat? Nginjil dewe lah. Ngimpeni. Loh orang kok enggak pernah ngimpi ketemu saya ya Pak? Ya kalau ketemu malah girap-girapen. Buat tagih hutang soalnya. Karena orang tidak pernah berani melakukan yang tidak nyaman. Orang lebih suka berkata, "Ya aku pokoknya datang kebaktian. Orang lain mau selamat, mau tidak, ya terserah dia." Kita beraninya dalam kota ini. Kita teriak penginjilan. Kita nangisi Indonesia. Tapi ketika begitu banyak orang dibawa Tuhan, dijawab tangisan kita. Toh kita tidak berbuat apa-apa. Sebagian toh diam. Sebagian hanya menunggu. Sebagian malah ngomongnya negatif. Dan Tuhan berkata, "Kalau engkau terus begini, kapan aku datang yang kedua kali?" Tuhan gak sabar, harus tak impenane, dimpeni. Masa harus begitu? Satu hal, itu meneguhkan hati kita, menguatkan. Satu hal seharusnya templakan buat gereja. Karena mandatnya tidak dijalankan dengan semestinya. Saya berdoa di tengah-tengah kita, akan muncul orang-orang yang berbeda. Akan muncul orang-orang yang berani melintasi jalan yang sekalipun kita belum pernah melewatinya. Tapi begitu Anda ngerti Tuhan mau begitu, Anda lakukan dengan kekuatan Tuhan. Hasilnya akan luar biasa. Teruskan lagi ayat berikutnya. Ayat 4. "Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang kemudian aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat." Ayat 6 dan 7 Anda perhatikan. Ini sudah merupakan sikap yang langka banget. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Saling menolong sudah nyaris tidak ada. Orang lebih suka saling memangsa, saling menjatuhkan, saling menjegal. Tapi ini generasi berbeda. Dan dikatakan, tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil, menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ini sikap hati yang ajaib dan Anda makin jarang jumpai itu, saudara. Orang seringkali hanya mencela apa yang orang lain buat. Bukan saling menguatkan, saling melemahkan. Kalau ada orang lain buat sesuatu yang hebat, kita merasa terusik. Bukan karena kita ingin melakukan yang sama atau menguatkan lebih lagi, tapi merasa kalau ada orang melakukan hal yang luar biasa, kita merasa lebih jelek kelihatannya. Dan sikap seperti itu bukan sikap kerajaan sorga. Tapi faktanya, itu kenyataan yang terjadi. Sekian belas tahun yang lalu, waktu kita masih mulai bergereja di Permata, itu tahun 93-94. Roh Tuhan kerja luar biasa. Jemaat kira-kira baru 125 orang waktu itu. Dan saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta datang melayani di tempat kami, seorang bapak. Dia khotbah, dia sharing, dia mendoakan orang. Setelah dia selesai, dia berikan kepada saya. Ketika saya ajak nyembah Tuhan lagi, roh Tuhan kerja. Saya bukan mencoba untuk pamer siapa lebih hebat, siapa lebih diurapi.
Waktu saya pegang mikrofonnya, hadirat Tuhan turun lagi dan kami nyembah Tuhan lagi. Saya doakan beberapa orang dan begitu banyak orang dijamah Tuhan. Luar biasa. Dan teman saya hamba Tuhan ini jauh lebih tua dari saya. Dia mengamati dengan dia tutup tangannya begini. Dia amati saya. Dan dari sorot matanya, saya sudah akan mengerti apa yang bakal dia katakan. Saya berharap seorang bapak yang akan menguatkan anaknya dengan berkata, lakukan terus yang terbaik buat Tuhan. Tapi saya tahu dari sorot matanya, saya tidak akan dapatkan itu. Dan persis seperti yang saya duga. Bukan karena saya peka, karena saya seorang nabi. Saya bukan nabi, saudara. Bukan karena saya peka, karena saya mendengar suara roh Tuhan. Walaupun saya memang mendengar dia berbicara. Tapi saya tahu dari sorot matanya itu sorot mata yang tidak asing. Yang di mana-mana kita akan jumpai. Dan saya seperti bisa membaca apa yang bakal dia katakan. Dan kalimat yang dia katakan memang persis seperti yang saya duga. Begitu acara semua selesai, hampiri saya. Dia tepuk punggung saya dari belakang. Dengan baik dia tepuk dia berkata, hati-hati lo ya, jangan sombong lo ya, katanya. Hati-hati katanya. Di hati saya berkata, ya ampun, saya bilang, gua nabi juga ya. Kok aku bisa ngerti dia bakal ngomong seperti apa? Sebetulnya saya bukan nabi. Tapi sorot mata itu sudah terlalu sering saya lihat di mana-mana. Orang kalau melihat orang lain lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat, lebih berpangkat. Selalu di belakang itu ada seperti kecemburuan yang mengerikan sekali. Tapi sebuah sikap yang berbeda ditunjukkan oleh orang-orang ini. Bayangin. Orang itu berkata kepada orang yang baru mematri sesuatu. Tentang patriannya, logikanya berkata, nalarnya berkata, ini tidak sempurna. Tapi dia memilih untuk berkata, itu baik. Dan setelah dia berkata, patrianmu baik. Dia tawarkan dirinya untuk memaku, ditambah dengan paku. Supaya tidak goyang. Tapi seringkali kita akan berkata, itu patrian konyol, buang patrimu, tidak usah dipatri, pakai pakuku, lebih baik. Kita bisa memilih, Anda mau bersikap seperti apa dalam hidupmu sehari-hari. Engkau bersikap mendukung orang lain, mensupport, menguatkan, supaya tidak goyang, atau engkau runtuhkan pekerjaan orang lain. Lalu Anda melakukan sendiri apa yang engkau mau engkau kerjakan. Saya berkata dengan menyesal, seringkali orang lebih memilih merusak, menghancurkan, dan mengabaikan pekerjaan orang lain. Dan mau berkata yang aku kerjakan jauh lebih baik dari yang kamu buat. Tidak ada apresiasinya dengan yang orang lain buat. Itu bukan mental kerajaan. Di awal saya pelayanan, kami ini punya bisak-bisik hamba Tuhan, saudara. Satu hari kami retret sama-sama. Beberapa hamba Tuhan bicara. Teman saya datangi saya berkata begini. Dia berkata gini kepada saya. Agung, pokoknya ya, aku tidak mau khotbah sebelum pendeta itu khotbah. Loh, saya bilang nggak bisa. Panitia memberi kamu jadwal itu persis sebelum dia khotbah. Dia bilang nggak mau. Aku sudah pengalaman. Pokoknya kalau khotbah persis sebelum dia, percuma. Kenapa? Dia bilang nanti dia mulai khotbahnya dengan ngoncei khotbahku katanya. Dihabisin khotbahku, dibuat tidak ada artinya, terus dia bangun khotbahnya. Saya bilang nggak mungkin lah. Dia bilang percayalah, aku sudah berkali-kali ngalami. Tolong minta panitia dirubah, gantian sama kamu. Oh enggak, saya bilang aku juga nggak mau dibegituin. Ngapain gua kesini kan? Ini kan nasibmu, saya berkata. Mari kita percaya, dia sudah berubah. Dia berkata saya ragu tuh. Kami coba ngomong ke panitia, bisa nggak digeser? Beliau duluan, session pertama, ini kedua. Jawabnya panitia apa? Maaf Pak, nggak bisa. Kita berikan puncaknya ke dia. Karena dia yang paling top, dia puncaknya saja. Dicoba, dirayu tidak bisa. Saya ngomong ke teman saya, terima nasiblah, saya doakan. Mudah-mudahan kali ini dia baik. Ya khotbah, teman saya ini khotbah bagus, saudara. Dia khotbah bagus. Dia khotbah, bam, 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 bam. Selesai khotbah, break. Khotbah berikutnya, pendeta ini naik. Persis yang dia bilang, saudara. Anda tadi mendengar khotbah ini. Saya beritahu, saudara. Sebetulnya itu adalah hal yang terlalu dasar. Ada hal yang lebih tinggi dan lebih dalam.
Saya bilang, gila ini orang ini. Saya tidak ngomong orang biasa loh. Saya ngomong pendeta. Saya ngomong hamba Tuhan. Seringkali sikap kita, attitude kita tidak korek, saudara. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan dibangkitkan orang-orang yang tahu bagaimana mendorong, mengencourage, dan menguatkan orang lain. Amen, saudara. Seringkali kalau saya berkata di sekolah-sekolah, lihat ada anak sudah kurang, goblok lu, tolol. Mengerikan sekali. Di Amerika sedang ada keprihatinan. Sebelum tadi saya berangkat, saya sempat nonton CNN. Larry King, saudara, buat interview dengan Bill Cosby. Saudara tahu, sekarang ini tiap 1 dari 150 anak yang lahir itu kena autis. Dan sampai sekarang belum bisa diketahui kenapa seperti itu. Dan autism ini, itu jumlah yang kena itu, dengerin ya, yang kena AIDS, kanker dan apa digabung jadi satu, itu peningkatannya tidak bisa melebihi peningkatan anak kena autis. Itu anak punya dunia lain, dunia tersendiri. Saya tetap percaya sih, kuasa Tuhan akan sanggup mengubah anak itu. Saya percaya. Dunia mungkin gak punya solusinya. Yesus pasti bisa. Karena itu kita akan buka kelas autis di sekolah ini. Amen, saudara. Saya percaya itu bisa. Dalam anugerah Tuhan, dengan doa, tekuni, tumpangi tangan, doakan tiap hari, mesti berubah. Bisa, saya yakin itu. Tapi mereka berkata, ini penyakit menggoyang masyarakat sekarang. Karena kalau makin banyak di antara masyarakat yang kena begini seperti apa. Bayangin, saudara. Kalau anak-anak itu tinggal di Indonesia, goblok lu, edan anak ewang. Ayo, saudara. Anda akan dengar omongan orang-orang seperti itu. Dan tidak akan diterima di masyarakat. Saya pikir masyarakat kita ini seringkali lebih kejam, saudara, dibandingkan masyarakat di luar sana. Oleh karena mentalitas yang menurut saya tidak korek. Mari belajar bicara positif satu dengan yang lain. Mari belajar membangun satu dengan yang lain. Coba ngomong sebelahnya, kamu sebetulnya oke banget loh. Coba ngomong sebelahnya. Jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Coba ngomong loh. Susah tuh ngomong tuh. Ora oke kan ngomong oke. Ngebelin gini apa? Lah ngomonglah yang baik. Karena orang Indonesia ini, saya selalu berkata begini, cari 11 pemain aja mengalahkan Brasil kagak pernah bisa. Tapi komentar kalau sepak bola hebat banget. Lebih hebat dari Pele. 1000 Pele lawan 1 orang Indonesia. Tetap kalah, tetap menang 1 orang Indonesia. Anda tahu, ngomentarinya pinternya luar biasa. Main kagak bisa. So, saya berdoa akan muncul banyak orang bisa main dan tidak usah banyak komentar. Amen, saudaraku. Teruskan lagi dengan cepat. Ayat berikutnya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Ini preman betul, saudara. Cari, siapa mau berantem sama aku. Tapi mereka tidak menemui mereka. Tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. 14, Anda perhatikan. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Garis bawahi kata ulat itu. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Apa yang hebat dari ulat, saudara? Dalam terjemahan aslinya ulat dari kata tola. Dan kata tola ini aneh. Ini ulat yang berbeda. Ini bukan ulat gatel seperti yang Anda pikir. Bukan sama sekali. Tapi ini ulat yang memang dibudidayakan, dipelihara. Dan di dalamnya itu kalau Anda pencet, itu bukan merah atau warna apa yang keluar itu bukan, atau kuning, bukan. Ulat ini kalau Anda pelihara, setelah gemuk, Anda pencet, cek, matikan, pasti matikan, pencet, cek. Itu keluar warna ungu kerajaan. Dan zaman dulu, raja-raja, kalau membuat pakaian, membuat jubah, membuat tirai-tirai kerajaan yang ungu,
itu bahan pewarnanya dari ulat tola ini. Tapi ulat ini hanya bisa menghasilkan warna kerajaan ketika dipencet, cepret. Dan ini yang ketiga, Tuhan sedang bangkitkan generasi yang tahan pukul, yang dipencet berkali-kali, cepret keluar, melendung lagi, bum, cepret keluar, bum, keluar lagi. Orang yang tahan pukul dan pukulan yang membawa kepada kemuliaan. Kemarin saya nonton film kartun. Anda dengar baik-baik cerita film kartun ini. Dan sejak hari ini, cintailah film kartun, saudara. Ini bukan cerita soal Scooby-Doo. Saya nonton sama Sasa di kamar hotel di Bandungan kemarin. Sudah nganggur nih, nonton film kartun, saudara. Saya mau cerita. Siapa yang pernah tahu permainan baseball di Amerika? Coba angkat tangan, baseball. Yang lain nggak tahu. Kasti, sinten sing ngertos kasti. Coba angkat tangan, kasti. Bangetan banget, saudara. Mari belajar sedikit intelek dan relevan dan signifikan lah, saudara. Ya, itu baseball itu seperti kasti pokoknya. Sudah gampang. Bola dilempar, pukul, dar, gitu. Selesai kan? Permainan kasti Amerika, kalau Anda tidak tahu. Diceritakan pada hari itu ada pertandingan besar. 2 tim baseball terkenal lagi mau bertanding. Dan cerita itu karena film kartun tentang sekeranjang bola baseball. Bola kasti gampangnya, Mas. Bola kasti yang ngumpul sama-sama. Bola-bola ini bicara. Kok bisa, Pak? Wong film kartun itu semua sah. Jatuh dari planet lain pun tidak mati. Wong namanya film kartun. Cuma posting. Bangun lagi. Ya tak? Dibom. Cuma gosong tok. Terus besoknya normal lagi. Wong film kartun. Jangan ditiru karena film. Ini kumpulan keranjang baseball, saudara. Lalu mereka ini saling ngomong soal keranjang baseball. Para bola ini lagi ngomong. Mereka berkata, wah ini pertandingan besar ya. Iya. Siapa yang bertanding? Oh, klub ini lawan klub ini. Lalu bola-bola yang senior berkata, wah rada gawat ini sebetulnya. Kenapa? Di tengah-tengah mereka ada bola paling junior. Dan dia mendengarkan para seniornya ngomong. Seringkali kalau kita mendengar para senior berkata dan berbicara, Anda tidak akan dibangun, Anda akan dilemahkan. Oh, jangan lo, hati-hati lo ya, awas tuh. Mana rem, dicereweti terus. Itu para senior. Tugasnya memang cerewet dan melemahkan orang seringkali. Kalau Anda mau semangat kumpul dengan yang muda-muda, bergerak dulu baru mikir belakangan. Kalau yang tua-tua, mikir terus dan tidak bergerak kemana-mana. Jadi ini pilihan susah buat kita sebetulnya. Yang tua berkata begini, kita memang kan bola, nasib kita begini. Tapi dari pengalaman aku menyaksikan berkali-kali. Itu klub yang satu itu ada satu pemukulnya yang hebat sekali. Saya lupa namanya, Ray siapa gitu. Itu kalau mukul kerasnya minta ampun, bisa pecah loh kita. Bola dipukul, dia meledak, pecah. Lo pernah lihat, dengernya begitu. Dengernya selalu lebih hebat, saudara. Ya, denger itu mesti ada bumbunya. Lalu kemudian mereka cerita, kita kalau dipukul yang lain nggak apa-apa. Syukur-syukur yang kalau mukul kurang jago, cuma melanting ke belakang, terus dia lari cuma sedikit. Nah itu nggak apa-apa. Terus dianggap kita jadi bola sial, terus dibuang nggak apa-apa. Nanti diberikan ke panti asuhan, ke anak sekolah, buat main bola baseball-baseballan sama mereka. Itu mukulnya meleset terus, nggak apa-apa. Ya kalau kadang-kadang kena, yo dikit-dikit nggak apa-apa katanya. Jangan sampai kena yang itu katanya. Kalau mereka bola-bola ini berdoa, membuat MK masing-masing. Oh, bukan tambahan saya. Ini bola berdoa, oh jangan sampai. Semua berharap, biar aku jadi bola kempes saja. Jangan sampai aku dipilih. Mengerikan, kalau kena yang itu mengerikan. Mereka berdoa, berharap, mereka berkeringat, semua itu bola. Mereka gemetar, mules perutnya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, wong bola kan nggak ada lubangnya. Tadi tetap bertahan dengan bolanya mules semua. Pertandingan dimulai, satu bola dicomot, yang mukul orang lain. Semua berkata, bye-bye, semoga harimu menyenangkan ya, sampai ketemu entah di mana katanya. Ya, pisah peluk-pelukan dulu bolanya, dicomot sama orang. Lalu pertandingan berjalan, saudara. Dan setiap kali bola baru diambil, orang lihat yang mukul bukan orang lain. Mereka merasa, wah ya bagus dia, tidak bagus saya. Kenapa enggak dia yang dipukul orang itu? Dan orang itu belum muncul dalam pertandingan. Sampai satu kali, saudara. Tiba-tiba orang itu muncul. Dan
diambillah bola baru untuk dilempar ke arah pemukul itu. Dan yang diambil yang paling junior. Ketika diambil, ini bola lemas. Inginnya langsung kempes, tapi nggak bisa kempes-kempes. Ingin meletus, nggak bisa meletus. Ingin rusak, nggak ada yang merusak. Dia utuh dipegang. Wah, orang berkata, ini paling oke. Ketika diambil, yang lain pura-pura menangis sambil bersyukur. Bejo awake dhewe katanya. Rasakno, tapi di luar pura-pura, aduh kasihan. Gantiin dong, jangan katanya. Cuma hanya berkata kasihan. Dan bola ini sudah gemetar. Keringatnya keluar banyak. Cuma nggak kerasa karena yang mau melempar pakai sarung tangan yang gede. Dan kemudian dia lihat orang ini kekar badannya. Dia sudah makin gemetar. Orang pemukul hebat ini bawa 10 tongkat baseball. Dia ayunkan bersama. Begitu kencang. Dan kemudian dia pilih yang paling berat. Dia lempar yang 9. Dia lihat bagaimana dia mulai berjalan dengan gagah. Semua bertepuk tangan. Dan dia mulai tahu bahwa kakinya ada lumpur yang nempel. Dia mulai gedok. Dak, rontok semua lumpurnya. Gantian. Dak, rontok semua. Dia mulai gerak. Wah, tulangnya bunyi semua, saudaraku. Ini otot kawat balung besi. Waduh, luar biasa. Dan dia mulai ayunkan ini. Dan dia mulai siap. Dan bola ini sudah berkata, oh Tuhan terimalah rohku. Bola gak punya roh tambahan dari saya. Dan ketika dilempar, ini orang tidak bergerak. Ditangkapnya di belakang. Dia berkata, lega aku. Mungkin dia stroke, tidak bisa gerak itu. Doaku didengar Tuhan katanya. Dan dia berkata, kenapa aku kena orang seperti ini? Teman-temanku lebih beruntung nasibnya. Kenapa aku jatuh ke tangan manusia mengerikan? Ini pukulan mengerikan. Dan kemudian diambil lagi dan dilempar. Kali ini saudara, pukul dengan begitu keras. Keras. Dan bola itu sambil muter, dia melanting naik dan dia teriak. Film kartun ya sah atau teriak tuh. Dan begitu tinggi sekali. Dan dia berkata, kepala aku pusing, berkunang-kunang, aku seakan-akan semua gelap. Terpelanting jauh banget. Dan itu dipukul jauh, melebihi akan stadion sehingga keluar dari stadion. Sampai keluar stadion. Home run, saudara. Orang semua tepuk tangan tuh, bola melewati stadion jauh banget. Dan tiba-tiba bola ini teriak, dia berkata, dia teriak dan dia tahu dia lagi menghujam turun. Dan jatuh di perumahan kumuh. Di dekat jauh di stadion itu. Dan ketika dia menukik, dia lihat puluhan anak lihat dia turun, mereka teriak-teriak. Dan ketika dia jatuh ke tanah dan dia mental beberapa kali, dia lihat puluhan anak ngejar dia, berebut dia. Dan seorang anak dengan kasar ambil dia dan pegang dan kuasai. Dan dia berkata, aku yang punya, aku yang punya. Dan bola kecil ini, dia berkata, aku sudah memar semua. Itu pukulan mengerikan banget. Entah berapa lama aku pingsan lah, rasanya mati dan hidup lagi. Dan dia tahu dipegang anak kecil dari perumahan kumuh. Dan dia berkata, nasibku habislah. Sudah dipukul begitu keras. Dan tiba-tiba akan dipelihara anak ini. Dan dibuat untuk embat-embatan temannya. Dan dilempar kemana nggak pernah jelas. Tapi bola kecil ini cerita. Digambarkan anak ini tidak pulang ke rumah. Dia lari, Anda tahu kemana? Balik ke stadion tadi. Dan dia berkata pingsan. Dia berkata, ya balik ke gedung yang membuat trauma. Kenapa aku balik ke situ? Tapi ternyata pertandingan sudah bubar. Tim dari si pemukul itu menang telak, saudara. Karena kekuatan pukulannya. Dan kemudian anak ini pinter. Dia masuk ke ruang ganti pemain. Dan di sana dia melihat si pemukul itu lagi dieluk-elukan oleh teman-temannya. Diangkat, dipanggul dan dieluk-elukan. Dan tiba-tiba anak ini lari. Dan mendekati si pemukul bola yang paling terkenal itu. Dan dia berkata, Sir, ini bola yang tadi kamu pukul. Dia berkata, aku minta tanda tanganmu. Manajernya dengar itu, dia berkata, tunggu. Kamu dari mana? Dia berkata, aku rumahku di daerah sini. Ini bola tadi sekian menit lalu melenting jatuh di kampungku. Lalu mereka membuka peta akan kota itu. Dan diukur jaraknya 900 sekian apa gitu saudara. Dan mereka berkata, wah ini pukulan terjauh dalam sepanjang sejarah baseball katanya. Dan manajernya berkata gini kepada anak ini,
Aku minta bola itu. Dia bilang, aku ganti dengan bola baru. Kamu tak tambahin $50 ya buat kamu. Nanti bola baru ini dia juga tanda tangani. Mau nggak? Oh, dia bilang mau katanya. Dibawa bola baru ini. Dia minta pemainnya tanda tangani. Diberikan ke anak ini. Diberi $50. Si anak suka banget. Lalu bola yang dipukul keras itu dibawa balik ke pemainnya. Manajernya berkata, tanda tangani lagi dong, yang tanda tangani bolanya. Anda tahu dibawa kemana? Ada sebuah tempat yang orang sebut sebagai The Hall of Fame. Gedung tempat orang-orang terkenal atau barang-barang yang ternama, yang bersejarah. Dan bola itu diberi kotak kaca yang bagus sekali. Ditaruh tempat tataan yang bagus sekali. Dia dimasukkan di situ. Di luarnya ditulis tulisan yang sangat jelas. Apa yang terjadi? Ini bola dipukul oleh pemain ini dengan pukulan terjauh dalam sejarah permainan baseball di Amerika. Dan dimasukkan di Hall of Fame. Bola junior itu duduk dengan senyum sebagai raja. Dia berkata, enak juga ya, dipukul cuman sekali. Dan aku tidak pernah dipukul lagi. Sejak hari itu, sampai sekarang kalau Anda mau nonton itu bola, Anda mesti bayar. Datang ke gedung itu di The Hall of Fame. Saya nggak tahu di mana. Film kartun tidak menjelaskan kepada saya cukup lengkap. Anda mesti bayar. Andanya mengagumi bola itu. Dan dia berkata, halo, good morning sir, how are you? How are you? Good morning. Good morning. Dan dia dihormati orang. Difoto banyak orang. Dikenang banyak orang. Dan jadi terkenal di seluruh dunia. Dan hari ini Petrus Agung pun mengkhotbahkan bola itu, saudara. Satu pukulan keras yang ditakuti banyak orang. Sebuah pukulan yang sangat kuat. Yang membuat semua orang ngeri. Tapi kalau kita tolak, itu akan menghasilkan warna kerajaan. Tiba-tiba pukulan keras dalam hidup, dalam hati kita. Orang berkata, jangan sampai kamu kena yang seperti itu. Tapi ada bola-bola kehidupan kita yang tidak bisa lepas dari semuanya itu. Dan ketika menghantam kita, dibuat terpelanting sangat tinggi dan mengerikan sekali. Dan Anda boleh teriak, Anda boleh menjerit sekuat Anda bisa. Tidak masalah dengan itu. Tapi perhatikan kalau engkau mengiyakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan mengizinkan Tuhan melakukan apapun juga. Tiba-tiba engkau akan berpindah. The Hall of Fame jadi milik saudara. Gedung orang-orang beken. History maker, pembuat sejarah. Jadi bagian saudara. Amen saudara. Ini generasi yang tahan pukul. Yang memberikan pantap hidupnya untuk dipukul oleh apapun. Untuk membuat dia terpelanting. Dan menghasilkan kegerakan besar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir. So cintailah film kartun mulai hari ini. Teruskan ayat 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. 17, perhatikan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Lagi-lagi dia ngomong tentang orang sengsara dan orang miskin. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara. Dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ini semua hal yang tidak mungkin. Di padang gurun tidak mungkin semua pohon ini tumbuh. Ini jenis pohon yang tumbuh di dataran tinggi. Tapi Tuhan akan melakukannya. Setiap kali Tuhan memilih orang-orangnya, kemarin saya berkata, orang bertanya, why him? Kenapa dia? Tapi selalu ada alasan dari pihak Tuhan.
Dan tidak ada orang yang bisa memaksa dia untuk menjelaskannya. Tapi setiap kali Tuhan melihat orang sengsara, orang teraniaya, orang miskin, muncul dari batinnya belas kasihan yang luar biasa. Dan begitu itu muncul, dia akan munculkan sebuah kegerakan yang memberikan jawaban kepada kehidupan mereka. Amen, saudara. Bantu doa, saya berharap dalam 2 bulan mendatang, dapur umum kita akan segera selesai dan beroperasi. Dari pagi kami sudah bicara dengan orang yang jadi importirnya. Dia akan bantu, dia berkata, Pak, saya tahu misi Bapak, saya tidak komersial sama sekali, saya akan potong keuntungan saya. Dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan, melayani mereka. Saya berkata, saya kagum dengan Tuhan yang begitu ajaib memberkati kita. Kita bisa membuat begitu banyak perubahan di kota ini dengan sebuah tindakan, bukan perkataan, yang akan membawa dampak begitu besar bagi jiwa-jiwa. Dan ketika Tuhan lakukan itu, apa yang terjadi berikutnya? Supaya itu terakhir, semua orang melihat dan mengetahui. Banyak orang melihat tapi nggak tahu. Tapi dia berkata, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Gerakan sudah dimulai dan sedang terjadi. Dan Tuhan selalu melihat orang-orang sengsara, orang-orang yang menderita. Dan di sanalah dia ulurkan tangannya. Dan dia berbuat sesuatu yang ajaib di tengah-tengah kita. Anda tahu roh Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa. KKR yang kita buat Kamis yang lalu. Kemarin saya dapat SMS, saya dapat sebuah kesaksian yang menarik sekali. Kita semua senang, bersyukur dengan kesembuhan yang terjadi. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, saya mau putarkan klipnya KKR Kamis yang lalu. Siapa yang sempat datang Kamis tanggal 29 yang lalu? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Luar biasa, Anda menyaksikan itu. Bagi yang tidak datang, ini klip akan membuat Anda mengerti apa yang terjadi. Tapi ada sebuah kesaksian lain yang ajaib sekali. Saudara mengerti bahwa ada kelompok waria yang menyanyi buat Tuhan. Tanggal 9 nanti kita akan buat KKR untuk para waria se-Jawa Tengah dan se-Yogyakarta. Di Jogja diharapkan akan datang 300 waria menyerbu kota Semarang. Luar biasa. Bagi yang terbeban, tolong ambil bagian, ini penting sekali. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya pria, saya laki-laki, tapi saya hamba Tuhan. Semua kita mengasihi mereka. Amen, saudara. Ini kelompok waria. Kalau tempatnya masih memungkinkan, akan didata mereka. Kalau sampai 1.500, kita buat di Permata. Lewat itu sudah nggak bisa. Kita akan buat di tempat ini. Dan memang itu akan menggegerkan orang di daerah sana. Begitu keluar, Anda tahu mereka dandan terbaik yang mereka bisa. Anda dan saya nggak menang. Nanti Anda lihat mereka nyanyi luar biasa. Dan saya lihat itu soundman-nya yang kita sewa. Dengan topinya di samping, dengan hasto ngibing di samping. Luar biasa. Waria nyanyi goyang, dia nggak tahan, saudara. Tapi yang menarik, bukan hanya karena goyangan mereka dan bukan karena nyanyian mereka. Saudara tahu, salah satu dari waria itu sudah sekian belas atau sekian puluh tahun tidak pernah berjumpa dengan ibunya. Saya nggak tahu backgroundnya. Biasanya itu keluarga mengucilkan mereka atau masyarakat mengucilkan. Si ibu mungkin tidak, karena dia yang melahirkan. Tapi mungkin karena tekanan sehingga tidak tahan. Dan dia harus meninggalkan keluarga dan orang tuanya. Tanggal 29 yang lalu. Terjadi sebuah reuni yang luar biasa. Ada seorang ibu duduk di antara kelompok anak raja. Ikut KKR. Dan waktu lihat kelompok waria nyanyi, dia kaget. Sebab dia kenali anaknya yang sudah sekian puluh tahun. Tidak pernah bertemu dengan dia. Dia kenali anaknya. Begitu mereka selesai nyanyi turun. Didatangi anaknya, peluk-pelukan. Reuni ibu dan anak ketemu. Setelah sekian puluh tahun mereka berpisah. Yesus mempertemukan mereka. Saya ini bukan orang detail. Saya tahu saya orang global. Saya bicara hal-hal yang global dalam keseharian. Tapi Tuhan mulai tunjukkan ada begitu banyak detail kehidupan Anda dan saya satu persatu. Begitu dibuka Tuhan, disentuh Tuhan. Kita melihat keajaiban yang luar biasa. Saudara, jangan pernah lelah. Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Anda sedang mengukir sebuah sejarah untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Mari angkat tangan sama-sama yang bertugas bermaju ke depan. Layani saudara-saudara kita.